Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Tamimi Nasution dengan NIM 2403060092. Saya dari Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, tahun 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Tractus digestivus pada unggas. Tractus digestivus pada unggas terdiri dari saluran pencernaan yang relatif singkat dan efisien. Unggas tidak memiliki gigi untuk mengunyah makanan, sehingga mereka mengandalkan organ-organ lain untuk mencerna makanan. Bagian-bagian utama dari Tractus digestivus unggas yang pertama itu adalah rostum atau paru. Unggas tidak memiliki gigi, tetapi memiliki paru yang berfungsi untuk mengambil dan memecah makanan kasar di dalam mulut. Dan di dalam mulut terdapat enzim, yaitu enzim amilase yang berfungsi memecah karbohidrat menjadi gula sederhana. Kemudian lanjut ke dalam esofagus atau kerongkongan. Di dalam esofagus, makanan yang tertelan akan melewati esofagus dan menuju crop. Di dalam esofagus terdapat suatu gerakan yang disebut dengan gerakan peristaltik untuk memindahkan makanan. Kemudian lanjut ke setelah melalui crop atau kemudian masuk ke bagian crop atau tembolok. Crop adalah organ yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara makanan sebelum dicerna lebih lanjut. Makanan akan disimpan di dalam crop sampai lambung kosong dan siap menerima makanan berikutnya. Kemudian menuju proventriculus yang merupakan lambung pada ayam, tempat terjadinya sekresi enzim pencernaan yang pertama kali mencerna makanan dan menghasilkan asam klorida ataupun HCl. Kemudian ada enzim pepsin dan lipase untuk proses pencernaan protein. Kemudian ada gizzard atau empela. Bagian ini berfungsi untuk menggiling makanan secara mekanik. Seringkali dibantu dengan kerikil atau batuan kecil yang ditelan oleh ayam untuk mempermudah penggilingan ataupun pencernaan. Kemudian ada usus halus yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada duodenum. Duodenum adalah bagian pertama dari usus halus yang menerima makanan dari lambung. Makanan dicampur dengan empedu dan enzim seperti amilase, pankreas, tripsin, krimotripsin, lipase untuk memulai proses pencernaan lebih lanjut. Kemudian beralih ke jejunum. Jejunum berfungsi untuk menyerap sebagian besar nutrisi dari makanan yang telah dicerna dengan melibatkan enzim laktase dan peptidase. Kemudian ada ileum. Ileum berfungsi menyerap sisa nutrisi penting dan mengatur aliran makanan ke usus besar. Kemudian ada rektum. Rektum ataupun usus besar berfungsi menyerap air atau pembentukan feses dan ekskresi limbah metabolisme. Kemudian ada sekum. Sekum terdiri dari 2 seka. Seka pertama dan seka kedua. Baru satu seka kantong disebut seka, sementara 2 kantong disebut dengan sekum. Yang terakhir ada kloaka. Kloaka merupakan bagian terakhir dari saluran pencernaan yang menjadi tempat keluarnya tinja, urin dan tempat pengeluaran telur pada ayam betina ataupun sebagai tempat reproduksi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.